Inilah gaya hidup yang diidamkan banyak orang. Setiap suapan daging berasal dari perburuan di gunung. Benar-benar protein berkualitas tinggi yang murni dan alami. Butuh uang. Tinggal berburu hewan berbulu di hutan. Satu kulit rubah merah yang sudah disamak bisa laku $1.000. Kalau ingin ganti selera, ada burung air yang lezat. Kehidupan sehari-hari begitu sederhana, namun memuaskan. Di Iliamna, Alaska, Eric memulai kehidupan yang benar-benar baru. Gadis cantik di sebelahnya adalah istri yang baru dinikahinya. Keduanya sudah saling kenal selama 8 tahun. Demi memudahkan istrinya menemani keluarga, mereka membeli sebuah pondok pemancingan di daerah itu. Pondok itu bisa menyediakan penginapan dan panduan memancing bagi para turis. Benar-benar sukses dalam cinta dan karier sekaligus. Dia sedang menyetel senapan runduknya. Dia harus melakukan perburuan beruang sebelum mulai memandu perburuan. Selama bertahun-tahun, Eric hidup dari hasil alam. Setiap suapan daging adalah hasil buruannya sendiri, memastikan dagingnya benar-benar alami dan bebas hormon. Dia memanggil sebuah pesawat kecil sebagai alat transportasi. Rencananya adalah pergi ke arah barat laut untuk berburu beruang grizzly pedalaman. Mereka adalah predator puncak di wilayah itu. Pengendalian oleh manusia yang tepat akan membantu keseimbangan ekosistem. Sebelum berangkat, istrinya memberinya ciuman perpisahan. Tanpa menunda lagi, Eric berangkat dengan pesawat. Di sini, semua tindakan harus disesuaikan dengan cuaca. Menangkap mangsa yang dibutuhkan di musim yang tepat. Tak butuh waktu lama untuk tiba di atas tujuan. Setelah sedikit berguncang, pesawat mendarat dengan mulus. Dibandingkan Wiseman, kepadatan beruang coklat di sini sangat tinggi. Berburu di sini bukanlah hal yang sulit. Menurunkan barang bawaan. Pilot berpengalaman itu harus kembali sebelum gelap. Eric mendirikan tenda di tengah angin, karena terbang dan berburu tidak boleh dilakukan di hari yang sama. Dia berencana untuk beristirahat penuh 1 malam terlebih dahulu, mengumpulkan energi untuk persiapan besok. Begitulah dia melewati malam dengan setengah tidur. Angin di luar masih bertiup kencang. Eric mengisi senapannya dengan peluru, lalu menyeduh secangkir kopi pertamanya di pagi hari. Setelah itu, dia langsung berangkat membawa barang-barangnya. Alasan dia menjadi pemandu berburu adalah murni karena kecintaannya. Seiring kesibukannya bekerja, kesempatan untuk berburu sendiri semakin sedikit. Hanya saat sendirian, dia tidak perlu bertanggung jawab atas orang lain. Dan bisa menikmati proses berburu sepenuhnya. Saat maju, dia menemukan sesuatu yang aneh. Dia melihat lewat teropong. Itu adalah jejak beruang yang menuruni bukit. Kali ini, Eric akan berhadapan dengan beruang grizzly pedalaman. Beruang gunung paling ganas di Alaska. Sifat mereka adalah predator. Mereka akan memangsa rusa besar, karibu, dan sejenisnya. Bahkan dengan senjata di tangan, risikonya tetap sangat besar. Terus maju, Eric menjadi sangat waspada. Dia melihat seekor beruang grizzly berbaring di lereng bukit di depan. Dia segera merunduk dan mengambil senapannya. Bersembunyi melawan arah angin, dia perlahan mendekati mangsanya. Lalu tiarap di tanah dan mulai membidik. Merasa ada yang tidak beres, beruang itu baru saja akan kabur. Tapi Eric sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia tahu betul satu aturan emas dalam berburu beruang. Pertama, adalah mahir dalam melepaskan tembakan pertama. Begitu kena, terus tembak ke arah titik vitalnya. Sampai magasin kosong atau mangsanya benar-benar tumbang. Karena membiarkan hewan yang terluka kabur untuk mati kesakitan. Jauh lebih kejam daripada menghabisinya langsung. Selanjutnya, dia harus maju untuk memeriksa hasil buruannya. Saat didekati, ternyata itu adalah seekor beruang grizzly jantan yang gagah. Tubuhnya yang besar dan giginya yang tajam. Semuanya menunjukkan karismanya sebagai predator puncak. Tapi kini ia telah tumbang di kaki sang pemburu. Kemudian, dengan pisau kecil dia menguliti seluruh kulit beruang. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya beruang coklat yang tumbang di bawah panduannya. Tidak punya kesempatan untuk berburu sendiri membuat Eric merasa sangat menyesal. Keinginannya terpenuhi, dia tiba di titik pertemuan yang telah disepakati. Menaiki pesawat, dia memulai perjalanan pulang di daerah aliran Sungai Iliamna. Martha sedang menunggu kedatangan Eric. Mereka berdua bersiap untuk pergi berburu burung air. Sebagai cadangan makanan untuk beberapa waktu ke depan. Nanti saat ikan salmon bermigrasi, mereka bisa ganti menu. Mengendarai perahu kecil dengan cepat di permukaan sungai, bahkan untuk pemburu berpengalaman. Sulit untuk menghindari bebatuan di dasar sungai. Belum jauh berlayar, perahu mereka kandas. Martha juga mencium bau mesin. Seperti yang diduga, mesinnya mogok. Ternyata permukaan air di sini terlalu dangkal. Dalam kondisi seperti ini, melaju kencang pasti akan menimbulkan masalah.
Erik yang tak berdaya hanya bisa mendorong perahu ke depan. Mereka mendarat di tepi sungai terdekat, masing-masing membawa senapan. Mereka mencari mangsa di sepanjang tepi sungai. Maju ke depan, mereka sampai di sebuah semak-semak. Pemandangan di sini luas, lokasi yang sangat bagus untuk menembak, sekaligus untuk memancing mangsa agar datang. Erik meminta selongsong peluru kosong dari istrinya. Dia membakar lubang di bagian plastik tengahnya dengan korek api. Tak lama kemudian, peluit pemanggil pun jadi. Martha pernah mencoba cara ini sebelumnya. Kadang berhasil, kadang gagal. Pokoknya harus melakukan segala cara untuk memancing mangsa datang, memegang peluit sambil meniru suara panggilan burung air. Setelah usaha yang tak kenal lelah, mereka benar-benar melihat beberapa ekor terbang ke arah mereka. Setelah hitungan ketiga, keduanya berdiri bersamaan, membidik mangsa di depan dan menarik pelatuk, tidak yakin apakah tembakannya kena atau tidak. Mereka memutuskan untuk maju dan memeriksanya, menjelajahi semak belukar yang lebat di sepanjang tepi sungai, menangkap beberapa ekor lagi sebelum burung-burung itu bermigrasi ke selatan. Sambil berjalan, mereka mengamati pergerakan di kedua sisi sungai. Meskipun Erik hidup dari berburu, tapi dia juga sangat memperhatikan jumlah yang ditangkap. Bagaimanapun, sumber daya hewan ini tidak tak terbatas. Di depan, jalan mereka terhalang oleh sebuah sungai, dan Martha tidak memakai sepatu bot hujan. Tanpa pikir panjang, dia menggendongnya dan mulai menyeberangi sungai. Berburu burung air bukanlah tugas yang mudah. Mereka sangat berbeda dari rusa besar dan karibu. Hanya ada beberapa kesempatan untuk mencicipinya dalam setahun. Di depan, Erik menemukan sekawanan besar. Mereka baru saja mendarat di permukaan sungai tidak jauh di depan, agar tidak membuat mereka kaget dan kabur. Keduanya merangkak maju di atas rumput, memanfaatkan suara angin yang meniup rumput untuk menutupi pergerakan mereka. Sementara itu, burung-burung air masih santai berendam. Saat mereka mencapai jarak tembak yang ideal, mereka berdiri bersamaan dan menarik pelatuk. Setelah rentetan tembakan yang sengit, salah satu burung air malangnya tertembak. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi itu tidak membuat kerja keras seharian menjadi sia-sia. Keduanya maju untuk mengambil hasil buruan mereka. Setelah makan daging rusa sepanjang musim dingin, akhirnya mereka bisa mengganti menu dan mencoba sesuatu yang baru. Kembali ke Wiseman yang dingin. Pagi-pagi sekali, Erik mengisi bahan bakar mobil saljunya. Hari ini dia akan pergi ke hutan untuk mencari tiang gantung daging. Akan dipasang di antara dua pohon besar. Digunakan untuk menyimpan daging yang didapat pada musim gugur. Ini bisa menjaga sirkulasi udara dan mengurangi risiko pembusukan. Lalu dia pergi mengendarai mobil saljunya. Keuntungan terbesar dari alam liar adalah kemandirian dan kebebasan. Kapan harus melakukan sesuatu, semuanya tergantung pada kesadaran diri. Dia terus maju dan tiba di sebuah hutan. Memilih sebatang pohon yang panjang dan lurus, Erik menyalakan gergaji mesin dan memotongnya dari pangkal. Di alam liar, semua tindakan menuntut efisiensi. Semakin sedikit alat yang digunakan, semakin praktis. Akhirnya dia mengikat kayu itu ke kereta luncur, menyalakan kendaraan dan memulai perjalanan pulang. Dan yang menanti tiang gantung daging itu adalah karibu dan rusa besar hasil buruan sepanjang tahun. Dalam sekejap, malam pun tiba. Meskipun salju turun lebat, Erik tidak berhenti bekerja. Dia tidak ingin hal kecil ini memengaruhi tugas-tugas berikutnya, mengemudikan alat berat untuk mengangkat balok kayu setinggi 3 meter. Daging di rumah mereka totalnya mencapai berat 450 kg. Untuk memastikannya kokoh, dia menggunakan rantai besi di antara kayu, lalu dia memanjat ke atas bucket untuk memperkuat sambungannya. Setelah merasa cukup kokoh, dia menurunkan lengan alat berat itu. Erik bergelantungan dengan seluruh badannya di balok kayu untuk menguji kekuatannya. Jika tidak ada masalah, ini akan bertahan selama beberapa tahun, sampai suatu hari patah, baru akan diganti dengan yang baru. Selanjutnya, dia membawa daging rusa besar dengan kendaraannya, bisa berada di malam yang bersalju lebat, melakukan hal yang dia sukai. Gaya hidup seperti ini membuat Erik tidak merasa lelah. Dia mengikat daging ke tiang dan menurunkannya perlahan. Pekerjaan hari ini pun selesai dengan sukses. Daging itu adalah kaki depan, iga, dan khas dalam rusa besar. Bisa diambil kapan saja saat dibutuhkan. Totalnya ada beberapa ratus kilogram. Cukup untuk makannya sampai musim berburu berikutnya tiba. Setelah masalah makanan untuk musim dingin teratasi, Erik memulai usaha perangkap musim dinginnya, menghasilkan uang dengan mendapatkan kulit hewan. Baru-baru ini, saat memeriksa sekitar, dia melihat jejak serigala sebagai predator puncak di Alaska.
Harga pasar satu kulit serigala bernilai $1,400. Ini juga merupakan target seumur hidup bagi setiap pemburu membawa senapan semi-otomatis dan pemanggil elektronik, bersiap untuk bersembunyi di sudut terpencil menunggu mangsa datang, kemudian menyalakan mesin, mengendarai mobil salju, dan secara resmi berangkat, berjalan di tengah hamparan salju yang luas. Perasaan menyegarkan seperti ini membuat orang merindukannya. Di depan, dia menghentikan kendaraannya di tepi hutan. Eric akan mencari serigala abu-abu dengan berjalan kaki. Mereka adalah hewan paling cerdas selain manusia. Mereka bahkan tahu kekuatan senjata api. Sedikit saja gangguan bisa dengan mudah membuat mereka kaget. Itulah sebabnya dia memarkir mobil saljunya jauh-jauh. Saat sedang berjalan, Eric tiba-tiba berseru, kamera beralih, 3 serigala abu-abu sedang berjalan di depan. Jarak antara mereka adalah 900 meter. Dia langsung tiarap dan membidik dengan teropong lapang das. Saat dia menarik pelatuknya, serigala abu-abu itu dengan cepat menyadarinya dan membalikkan badannya. Melihat tembakannya meleset, Eric terus menembak. Serigala abu-abu yang licik itu bergerak dengan liar. Pertarungan sengit pun terjadi. Dia baru berhenti setelah serigala itu lari jauh keluar jangkauan tembak. Jaraknya lebih dari 900 meter. Lintasan peluru meleset 1 mm saja saat mencapai serigala abu-abu. Akan menghasilkan penyimpangan yang sangat besar. Eric tidak ingin membela diri soal ini. Dia hanya berharap lain kali mereka masih seberuntung ini.